Halo, halo, halo. Halo, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Tadi lagunya syahdu banget sih ya dari Raisa. Katanya, boleh nggak aku lebih dekat denganmu gitu ya? Iya, benar. Sama seperti kita berdua nih, Yun. Kita Hmm. pengen lebih dekat dengan teman-teman berat partner di luar sana nih. Yang udah hadir nih, walaupun kayaknya kalau di luar cuacanya bener-bener eh gloomy ya, Bang. Ya, pengen bawanya tidur aja gitu Pengen ya. bawanya tidur aja, Dingin ya saat ini. bener. Nah, makanya Suaranya nih, kita kedengeran tuh ya, kira-kira teman-teman ya. tapi kayaknya sih ini sih, Yun. Pengen teman-teman kita lebih deket nih, pengen lebih deket ya sama teman-teman. Nah, makanya teman-teman undang dong teman-teman yang lainnya nih. Teams ya, jadi teman-teman di sini tidak hanya sendirian yang dapat ilmunya nih, tapi benar-benar langsung mendengar dari eh, suara pertama nih dari kita langsung dari Conduct and Compliance, Ya, ajak langsung teman-temannya daripada mengulang lagi apa yang informasi yang diterima hari ini gitu ya. Lebih enak kan kalau teman-teman lainnya berpartner di downline teman-teman mendengar langsung dari kita gitu. tapi sebelum kita ke sana dulu, Papi, kita mau cek dulu nih suaranya. Sudah terdengar belum ya, kakak sekalian, Iya, suaranya Papi ya tadi? betul. Takutnya kalau belum kita harus ulang lagi, Papi, Waduh, recordingnya. Boleh dong? Oh, aman. aman. Sudah, Kak. Oke, thank you, Kak Lidiana sama Kak Ardi. Yanik ya. Oh, Katanya. oke, siap, Nah, Kak Linanya. jadi udah aman, sentosa. Nah, kita lanjut nih. Kita pengen tanya juga sih. Sebenarnya kan kita hujan nih, ya Benar, kan? aman. Tadi pas Bapak nih. makan siang, aku di luar. Tiba-tiba Yuni, papi di mana? Ini hujan. Aku lihat, oh iya hujan. Takut balik gak sempet nih Yun. Benar. Jadi Papi Soalnya harus live di tempat lain ya. harus live dari tempat lain kan repot. Makanya tadi, wah pas kebetulan reda, buru-buru pulang. Hmm, Ya kan, untung sampai di sini tadi pas jam berapa tadi jam 1 lewat kita udah sampai aman sentosa katanya Kak Nova. thank you, Kak Dan sekarang Nova. kita juga udah nggak hujan sih, cuman ya pada kesempatan ini juga pengen mengingatkan teman-teman untuk lebih waspada ya karena cuaca ekstrim dan sebagainya. Dan kita berdoa juga buat teman-teman kita yang di daerah Sumatera, semoga segera berlalu lah ya, jadi bisa kembali ke aktivitas harian secara normal gitu. Dan, Oke. terima kasih Kak Ola jempolnya. Dan kita kali ini akan bahas apa ini? Oke, langsung aja nih coba kita kasih spill Pasti lagi pada ini spill. sih. Padahal Baru minggu lalu deh. nggak sampai minggu lalu Nggak ya, Pak. sampai minggu lalu. Perasaan baru Kamis lalu. Kamisnya lalu Baru Kamis deh. yang lalu conduct and compliance training kok tiba-tiba ada lagi gitu ya. Jadi memang kalau Desember itu agak-agak gimana ya Yun apa namanya? Agak susah waktunya. Karena kan Hmm. teman-teman tahu dong tanggal 25 itu ke atas sudah pasti Udah pada holiday lah gitu ya. holiday nih Natal, tahun baru dan nggak hanya 25, biasanya udah mulai dari tanggal 20. Jadi banyak tanggal yang kita nggak bisa ambil untuk training. Dan akhirnya setelah dengan Lisa dan dengan orang-orang yang akan memberi training di bulan depan, kita lihat-lihat nih kayak tanggal mana, kondak jatuh di tanggal sekarang, tanggal 2. Kita awal-awal ya. Jadi pembuka di bulan Desember ini, Tuh, bulan akhir di tahun 2025. Semoga lancar jaya sih ya. lancar jaya. Makanya nih, Sesuai dengan judulnya kan, judulnya apa sih judul kita? Finish Well. Tentunya nanti di tahun 2026 kita sambut dengan Begin Strong Strong. banget ya. Wah, gila banget ini sih judulnya sih keren banget nih gitu ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini, kita semua pasti merasa gila ya 2025 itu cepet banget, bener gak sih? Eh, nggak tahu deh, cuma papi doang. Kayaknya udah panjang gitu. Atau kakak di sini merasa, udah cepet banget, udah akhir tahun nih, Iya gitu bener ya. kan? Kayak baru aja tahun baru 2025, kok sekarang udah mau tahun 2026, ada nggak sih yang merasa kayak begitu? Aku Coba. sih merasa kayak begitu banget. Kayak yang apa namanya, tiap bulan tiba-tiba Betul tuh kalau kata Kak Ruri. betul, berasa cepet banget kata Kak Ruri. Tiba-tiba saja sudah Desember gitu ya. Dan pasti teman-teman harapannya sih Yun, setiap tahun Ya, kita pasti harusnya punya target nih sebagai business builder. benar. Kita ini kan pebisnis ya. Jadi seharusnya teman-teman punya target untuk bisnisnya. Bisnis apa? Bisnis yang livingnya, Ya, ya betul. kan? Harus dong punya Harus goal. dong. Udah di set di awal tahun. Sorry, Bener, benar. bener. Makanya hasilnya kita lihat di akhir tahun ini. Ya, Kakak. apakah
sesuai nggak sih ini perjalanan saya selama 2025 dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Seharusnya tiap bulan tuh kita punya target yang terus berprogres naik, 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 naik dan akhirnya kecapai targetnya paling tidak di di bulan Desember tahun 2025 ini ya kan. Dan sudah mulai memikirkan aku mau buat apa ya di tahun 2026. Nah, Targetnya apa nih gitu ya. makanya ada di subnya kita juga kan refleksi, riset, dan juga rencana Rencana strategis untuk 2026 Yes. nanti ya. Dan tentu ini semuanya kita kaitkan dengan conduct and compliance ya. Oh, Jadi kalau tentunya. untuk bisnisnya sendiri, mungkin dengan teman-teman sales ini pasti Nanti ada bagian sudah porsinya. saling Benar. bicara-bicara deh. Oke, lanjut. Oke, menapaki di... Oke, nih. Gimana nih teman-teman? Udah di akhir tahun ya. Apakah ada keterangan finish well-nya untuk kita semua? Hopefully harusnya ada ya. Ini harus ada. Apapun itu mungkin nggak cuma dari aspek bisnisnya teman-teman, mungkin deh ketemu teman baru gitu ya, ketemu Benar, downline baru, benar. banyak hal-hal yang perlu kita syukuri. Mungkin ya nggak Yes. cuma goal yang utama, tapi Ya. banyak aspek-aspek lain tuh bisa finish well gitu ya. Ya, Gitu. itu bagus banget loh. Kadang-kadang kan orang akhirnya merasa bahwa, aduh, target gua nggak kecapai lagi nih, kayaknya Hmm. gua nggak finish well deh. Hmm. Padahal teman-teman benar kata Kak Yuni, lihat dari aspek-aspek lain dari kehidupan ya. Misalnya itu tidak hanya terkait dengan kegiatan di yang living, tapi misalnya juga, oh ternyata anak saya berprestasi. Oh Hmm. ternyata saya kemarin di kantor katakan bekerja juga ya, dipromosikan. Atau oh ternyata suami saya eh, pindah ke tempat yang lebih dekat, jadi kita nggak LDRan lagi gitu ya. Banyak hal Jadi gitu banyak ya. hal yang bisa dikatakan finish well di sini. Cuman finish well yang tadi saya bilang tadi ini terkait dengan kegiatan yang living dan ternyata kegiatan yang living itu kan juga menopang kehidupan teman-teman sekalian. Gitu loh, Yun. Jadi kita pengennya eh, memang teman-teman bisa finish well secara bisnis, tapi juga ternyata secara conduct and compliance Compliance-nya tentunya gitu. ya. Oke. Nih, kalau lihat perjalanan kita nih, kita kan udah tadi udah spill juga Pia. Di awal tahun udah set up untuk setiap goalsnya teman-teman. Tapi ternyata ya ada sebuah refleksi nih di akhir tahun ini. Udah masuk bulan baru, semangat baru. Tentunya karena itu tapi ini sudah di akhir tahun 2025 akan ada sebuah refleksi ya, yaitu nah ini ada kayak kata-kata apa ya, motivasinya nih Bapak ya. Di mana setiap perjalanan panjang butuh momen berhenti, benar, pastinya akan ada, menoleh, lalu menata kembali langkah. Kita lihat kalau ke belakang refleksnya gitu ya, apa yang udah terjadi nih, jadi pembelajaran kita nantinya, jadi refleks kita di akhir tahun ini tentunya akan menjadi eh, tolak ukur juga nanti di awal tahun Betul. nanti ya. Benar banget. Dan memang kamu ini nggak sih Yun, Hmm, termasuk tipe yang kalau akhir tahun terus kemudian melakukan perenungan. perenungan. Apa Mungkin sih yang sudah saya capai yang sudah gitu? dicapai, apa yang sudah dikerjakan gitu di Yes, belakang gitu ya. apakah resolutionnya tercapai gitu Ya, kan? Terus kalau nggak kecapai apa yang harus dilakukan gitu ya? Mungkin teman-teman di sini ada nggak yang melakukan hal itu? Refleksi. Nah, sebenarnya sih itu hal yang positif juga ya. Jadi hmm, kita belajar dari apa yang terjadi, kan pasti ada ups and down-nya ya setiap orang ya. benar. Dari situ kita bisa melihat bahwa oh dari sini pembelajarannya adalah ini. Yang penting kita harus belajar untuk apapun yang terjadi dengan kita. Dan kalau dikaitkan dengan conduct and compliance, ya pasti juga ada hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi nggak balik lagi ke kesalahan yang sama nanti di tahun depan. Gitu. Nah, coba kita lihat nih, apa aja sih yang udah kita pelajari kalau kita mau flashback ke belakang ya Papi ya. Mm-mm. Nih, nih Papi ada beberapa hal mungkin Iya. secara garis besarnya aja yang kita sharing ke kakak dulu ya. Mm-mm. Komunitas makin besar. Nah, itu sih harapannya. Kan finish well nih, harapannya kan. Oh, Apalagi kemarin kita ada enrollment challenge ya. challenge yang hasilnya luar biasa sekali dan berarti itu akan berimbas kepada teman-teman, Yes, ya kan? tentunya ya. Itu yang kita harapkan juga ke Nah, komunitasnya teman-teman makin besar, betul. makin eh, menjangkau setiap pulau-pulau di Indonesia ini gitu ya, Yes. karena kita negara kepulauan juga. Mm-mm. Jadi banyak ketemu orang-orang baru gitu ya. Benar.
Tentunya yang kedua adalah cara kerja yang makin digital. Iya. Ya, namanya juga perkembangan teknologi ya, Papi ya. Somehow mungkin teman-teman yang sering banget scroll-scroll di media sosial gitu kan, udah melihat nih apa aja sih pembaruan yang sudah terjadi nih. Nggak hanya di Indonesia secara teknologinya, tapi juga secara mendunia atau secara global lah gitu ya. Iya, dan kalau bicara mengenai yang living, kita kan tadi apalagi kayak ini bilang bahwa, wah ternyata yang saya enroll itu dari pelosok-pelosok Indonesia loh. Berarti kan kita mau nggak mau kalau mau bertemu dengan mereka ya dengan cara digital, Benar, ya karena kan? nggak bisa kayak gini ya, Papi ya, Yes, face to face kita gitu face to langsung face, ya. kita harus dengan cara digital dan ternyata digital ini kan sudah mulai berkembang sejak pandemi Pandemi. sebenarnya kan. Jadi semua orang memanfaatkan digital untuk melakukan banyak hal termasuk untuk berbisnis gitu. Dan tentunya karena semakin mendigitalisasi, Ya, benar. compliance-nya semakin nyata gitu loh. Benar, Ya kan? tantangannya semakin nyata. Tantangannya Benar banget. semakin nyata. Kayak kemarin ada enrollan, ada Hmm. kemudian untuk bagaimana nih caranya saya memberikan edukasi yang benar nih gitu ya dengan teman-teman yang ternyata letaknya berjauhan gitu ya. Jadi banyak tantangan-tantangan yang semakin nyata Oke, sama juga nanti bagaimana kita juga melihat nih perilaku online yang makin sulit. dikontrol ya. Iya, benar kan tadi ini sebenarnya termasuk tantangan juga sebenarnya Tantangan sih. ya perilaku online-nya ya. Yes, apalagi kan gini loh teman-teman sama Yuni ya bahwa kita ini kan eh, bisnisnya bisnis orang ya. Kita Mm-mm. punya downline, kita punya upline, kita punya crossline. Semuanya ini adalah manusia, individu-individu yang mempunyai pikiran sendiri-sendiri dan cara Benar. bergerak yang mungkin berbeda-beda. Dan apalagi kalau kemudian itu adalah letaknya berjauhan. Berarti Hmm. memang secara bagaimana menggerakkan, mengontrol, mengatur Mm-mm. perkembangan di sosial medianya masing-masing downline kita kan juga butuh tantangan, merupakan sebuah tantangan gitu Mm-mm. kan, tidak mudah gitu. Jadi memang perilakunya ini jadi semakin sulit dikontrol gitu. Dan yang terakhir banyak belajar bagaimana not to do things. Ini maksudnya, Uh. maksudnya Jadi kan, untuk teman-teman ya, kita belajar dari teman-teman juga kita belajar nih ya. Kita juga ngasih imbauan gitu ya. Ternyata semakin banyak tantangan ya, makin banyak juga dari kitanya bagaimana not to do things ya nah itu kan yang teman-teman. tadi dibilangin sebelumnya bahwa challenge di Kodak and Compliance semakin nyata nih. Jadi semakin kita besar, semakin kita up rank, semakin pasukan kita banyak nih. Mm-mm. Nah, not to do things ini semakin nyata gitu. Semakin Oh nyata ternyata juga. itu nggak boleh. Oh ternyata ini salah. Oh ternyata kalau saya melakukan ini ternyata ini melanggar tidak hanya conduct and compliance tapi juga peraturan pemerintah. Makin banyak hal-hal yang kemudian kita hadapi langsung di depan mata kita nih. Nah itu sih yang kita pelajari kayak di 2025. 2025. Mungkin kakak-kakak ada nggak yang kakak pelajarin juga nih? Mm-mm. Mungkin mau cerita di sini gitu ya. Kita mau lihat dong di kolom komentarnya apa yang kakak pelajari nih. Mungkin ya dari awal tahun, mungkin dari pertengahan tahun, atau mungkin 3 bulan ke belakang ini gitu ya. Teman-teman banyak menerima atau apa sih yang dipelajari lah yang teman-teman dapatkan gitu. Nah, mungkin kalau ditanya masih agak, apalagi dadakan nih ya, pasti agak Apa ya, apa dipikir ya. dulu aja gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu refleksi teman-teman sih. Bisa sih nanti Belajar. dicatat gitu ya. Terus, oh iya ya, saya banyak belajar ini, saya belajar ini gitu. Kalau Yuni belajar apa? Kalau Yuni ini belajar masak ya. Walaupun belum berhasil ya tetap Berprogres, berprogres gitu berprogres. ya. Ya, oke Oke. oke. Nah, kalau tadi dibilang kan kita mau finish well gitu ya, Vi. Sebenarnya kenapa sih kita butuh namanya finish well? Hmm, Tentunya kita mau menutup tahun ini dengan manis sebenarnya. yes. Manisnya dari tim kondak itu adalah manisnya dengan integritas Ya, sebenarnya gitu ya. Itu kalau orang kan kita harus menutup dengan manis. Nah, manisnya dari kita adalah dengan integritasnya kita, integritinya kita gitu ya. betul. Dengan integriti itu maksudnya juga berarti membersihkan kesalahan kecil supaya tidak jadi kebiasaan. Karena kan memang Benar, sebenarnya hal-hal kecil yang itu salah tapi kita lakukan berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan. benar. Jadi kayak ketika kemudian misalnya Hmm, ditemukan oleh tim conduct and compliance, tim conduct, terus oh bukannya itu sudah emang boleh ya? Itu hmm, bukannya hal yang biasa dilakukan. hmm, Jadinya untuk mengiris atau tidak melakukan hal itu lagi menjadi lebih sulit ya. gitu loh Yun.
Nah, ini finish well ini perlu ya. Jadi kayak banyak hal yang kemudian membuat kita menyelesaikan tahun ini dengan lebih gemilang. Termasuk Tentunya. tadi apa tuh Yun nomor 3? Yaitu mengakhiri friksinya kita, mungkin miskom yang terjadi di komunitasnya dengan sesama kita juga brand partner gitu ya. Kemudian ada toxic pattern. Jadi jangan sampai hal-hal yang apa ya istilahnya Bang ya, Racun. toxic banget gitu ya. Hal-hal yang tidak baik gitu ya, Iya. Itu tidak terulang. terulang gitu ya. Karena kita mau menjaga namanya reputasi, baik itu kita yang livingnya secara company, brandnya kita, maupun komunitasnya yang sudah kita bangun gitu ya. Yes, penting banget. Apalagi ini udah akhir tahun baik lagi, finish well-nya. Tuh. Nah, kalau teman-teman merujuk ini mungkin Penasaran nih, penasaran ya apa yang terjadi di tim kondak atau bagaimana dengan persentase kasus yang terjadi di tim Iya, kondak, kita spill kepada teman-teman ya dalam bentuk diagram dan di sini. Jadi ini adalah persentase pelanggaran yang sudah terjadi sepanjang 2025. Ternyata yang dititik beratkan masih di bagian product claim. ya, Jadi yang banyak kita temukan ataupun teman-teman yang melakukan gitu ya, banyak terjadi di ya klaim produk gitu ya, Bang. iya. Iya, masih eh, di sana. Berapa Kemudian persen tuh Yun? di 35%, Oke. kemudian diikuti dengan duplicate account. Ini Hmm, juga ya siap. terjadi di sepanjang 2025. Kemudian ini berbanding Juga sama, sama. maksudnya sama dengan cutting price. Ini sebenarnya agak-agak ini juga sih. Cutting price tuh sama dengan MAP, minimum advertise price gitu ya. Jadi menjual di Di bawah bawah. harga resminya yang living. Iya, Nah, jadi dua-duanya ini berapa top persen? 3-nya kita 23% ini ya. Kalau top 4 nambah apa? Mau tambah top 4. Ini kita tambah bonus buying dan juga stacking Iya, gitu. iya, iya, Ya. iya. Jadi Juga. memang ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Terus terang jujur memang secara total jumlah pelanggaran kita uh, ya menurun gitu ya. Tapi tetap saja hal ini ada. Kenapa sih produk claim ini menjadi selalu yang pertama? Karena memang produk claim ini easy sekali dilakukan kesalahan. Ya kan? Oke. Karena orang berucap atau mempromosikan produk tanpa kemudian melihat apa sih sebenarnya izin edar, apa sih sebenarnya yang harusnya boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan, itu agak ketika harian Mm-mm. dilakukan itu pasti akan ya itu tadi yang kebiasaan kecil Kebiasaan dilakukan kecil. berulang akhirnya menjadi pattern jadi biasa itu yang ditangkap Benar. diceritakan upline saya emang bisa kok nyembuhin penyakit Jadi berat testimoninya kayak boleh jadi gitu nah, ya jadinya. nah, inilah yang kemudian memang apalagi pasti dengan enrollment banyak teman-teman baru di dalam timnya teman-teman. Edukasi ini kan penting, Yes, harus diduplikasikan ke mereka gitu kan, karena benar. setiap hari pasti ada penemuan orang baru. Hmm. Dan mereka ketika masuk ke timnya teman-teman dipromosikannya adalah memang untuk menyembuhkan penyakit, ya kan? Itu yang membuat mereka mau nih bergabung. Itulah kenapa produk klaim pasti selalu menjadi nomor satu. Duplicate account ini Yang sama nih presentasi dengan yes, harapannya sih Indonesia. kita Balik harapannya lagi. ini ketidaksengajaan gitu loh. Tapi kadang-kadang kita lihat kenapa kemudian Waduh. KTP-nya begini gitu ya dan sebagainya lah. Nah, itu yang kemudian teman-teman harus pahami bahwa ini adalah hal yang tidak saja kemudian melanggar peraturan kita, tapi juga peraturan pemerintah loh. Soalnya kan ini kayak kita menduplikasikan eh, data seseorang gitu loh, ya, dengan membuat menjadi fake account atau memalsukan datanya. Ya, jadi ini benar-benar harus dipahami dan diedukasi untuk tahun 2026. Nah, cutting price ini juga nih, cutting price ini benar-benar sesuatu yang kita anggap serius gitu ya, Yes, karena kita tidak pengen harga yang living di Indonesia itu menjadi rusak rusak gitu ya, gitu dan ya. akhirnya orang saling bersaing tidak sehat. Benar. Dan yang terakhir bonus buying dan staking ini yang kalau saya lihat sih dulu dia tidak sebanyak ini loh, dia tidak empat besar berapa tahun lalu. Mm-mm. Tapi ini adalah hal-hal yang kecil-kecil didiamkan, dijadikan kebiasaan dan akhirnya mulai mencuat di sekarang kan. Nah, inilah presentasi pelanggaran. Oke. Peserta Zoom langsung tiarap. Ah, harap tidak tiarap ya Kakak Makpu ya. Oke, kalau kira-kira kurang lebih 4 atau 5 hari yang lalu kita udah bahas sebenarnya stigma lama dan juga tantangan Singkat baru aja nih. ikut apa nih, Yun? Tingkatnya aja ya, money game, binari, sama
piramida dan skema cepat kaya. Ini istilahnya stigma lama yang di masyarakat luas, maksudnya masih memandang jelek yang namanya Betul. direct selling atau MLM. Nah, ini yang kita jadi tantangan juga nih buat teman-teman juga yang langsung terjun di lapangan gitu ya, ketemu dengan teman-teman atau customer gitu kan ya, Mm-mm. bagaimana cara mereka merubah mindset seseorang gitu ya dengan stigma lama yang Ya. udah terukir kalau aku bilang ya Pak ya. Nah, ini tantangan barunya yang memang sudah ada sejak apa ya Papi? Oh, udah, Udah lama Kak. banget ya. Ya ini mah udah lama banget dari saya dulu remaja. Oh, Cie. Bayangkan kan kalau saya berapa remaja berarti. berapa tahun yang lalu gitu Eh, ya Pak tapi itulah berarti. si lama ini sebenarnya akhirnya membuat piramid itu kan piramid Mm-mm. seperti dibuat dari tumpukan kertas kayak dari Hmm, kartu. Jadi ditiup dikit dia roboh roboh gitu ya. karena memang menjadi hanya untuk Fokus. kepentingan pribadi gitu loh. Hmm. Ya kan menjadi dia tidak kuat. Nah inilah yang kemudian kita next ya kita coba sebenarnya selama tahun 2025 dan sebelumnya Mm-mm. kenapa sih kita punya PNP Ya, kebijakan dan prosedur kenapa sih kita ada pengawasnya si Conduct and Compliance kita mau membuat stigma itu hilang paling tidak dari yang yang living living ya. tidak nempel tuh stigma itu di yang Ya. living sehingga teman-teman kalau kemudian mau enroll orang atau menceritakan bisnis proposalnya ke prospek itu lebih mudah, lebih masuk tuh orang-orang tidak melihat kita kayak oh ini money game ya, oh lo Binaria gitu binari ya. ya, oh lo Ya. ini ya. Karena kita punya apa? PNP kita jelas, ya Ya. kan? Terus kita punya apa lagi, Yud? Tadi compensation plan-nya kita juga itu berimbang, jadi Yes. strukturnya yang kita buat juga itu sudah memang kita kan udah syariah juga ya Papi ya, udah dilihat juga bahwa oh ini tidak ada loh permainan namanya money game gitu di dalamnya Yes. gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya binari atau piramida yang tadi kita udah lihat di slide sebelumnya, tentunya juga tidak ada yang namanya anti eksploitasi jaringan. Jadi nggak ada tuh yang bilang ah gue dimanfaatin sama Lain plan aja aja nih. nih demi dia punya commission nantinya. Enggak, teman-teman yang namanya kalau teman kita kan kerja nyata ya Papi ya. Ya, Jadi siapa yang bekerja itu yang akan mendapatkan bagiannya gitu ya. benar. Jadi kita juga ada monitoring dan juga compliance di sini tentunya. Tentu setiap gerakannya teman-teman juga akan dimonitor dan juga ada loh Iya. marka-markanya kita yang udah kita buat gitu Hmm. ya. Maksudnya kita udah melewati namanya sistem syariah yang ketat. Wih, Yes. ini duta dari kita gitu salah satunya ya gitu ya. Jadi emang kayak Yuni bilang bahwa eh, akhirnya nih gini ya si conduct and compliance ini gitu kita ini mempromosikan Mm, suatu kerja yang comply dalam artian bahwa kita pengen mengusung namanya yang living menjadi lebih baik mm, melalui siapa? Melalui teman-teman. Jadi kenapa edukasi ini selalu dilakukan secara berulang? Kenapa kita mengecek kegiatan teman-teman? Ya ya, karena kita kemudian pengen bahwa Conduct and Compliance ini dijalankan sehingga keintegritasan teman-teman itu terjadi secara otomatis dan terlihat berantai ya dari titik berantai. kondaknya ke setiap Iya. mitranya ya. Dan pada Gitu ya. akhirnya stigma lama itu terkikis gitu ya dengan bantuan dari teman-teman yang ada di lapangan. Nah, Oke, oke, nextnya, ya. Oke, nih contoh ya. Mungkin ya, udah kita bahas detailnya di minggu lalu ya, ya. Papi ya. Tapi ini salah satu yang dari finish well-nya kita ya Mm-mm. secara company dan ini juga merupakan dukungan dari teman-teman semua bahwa kita akhirnya punya sertifikat syariah yang tentunya tidak mudah ya. Dari sertifikat syariah itu kan benar-benar dipantau, dilihat apakah secara compensation plan-nya bagaimana, secara conduct and compliance-nya gimana, secara bagaimana kita memberikan training itu semuanya dilihat. Jadi harapannya memang kalau sebuah company sudah menerima Mm, sertifikat syariah, dia dipastikan produknya halal, terus ada fairness, ya. tidak ada ketidakjelasan, tidak ada judi, gitu ya, tidak ada riba. Jadi memang kerja nyata lah yang akan membuat teman-teman bisa mendapatkan komisi. Ya. Nah, kita sudah punya sertifikat itu, jadi ini salah satu penguat kita juga. Nextnya apa nih Yuni? Oh, nih, karena kita tadi mau refleksi gitu ya, Iya. Bapak, di 2025, baik lagi ke setiap individu. Jadi, pribadi lepas pribadinya kita. Mm-mm. Mungkin teman-teman
tanya nih ke diri sendiri juga gitu ya, apa sih peranan saya gitu ya. Mm-mm. Baik ya, tentunya di dalam berbisnis di Young Living-nya. Yang Ya. pertama, apakah saya sudah menjaga nama baik brand yaitu Young Living-nya sendiri pada saat membicarakan produk ini ke masyarakat lebih luas gitu yang di luaran di sana gitu ya. Kemudian, apakah setiap postingan saya, apa yang saya bicarakan itu sudah mematuhi aturan yang sudah ada Mm. atau PMP-nya Young Living gitu Betul. ya. Kemudian tentunya memberikan contoh, karena kalau kita lebih dulu nih join di Young Living, tentunya kita memberikan contoh yang baik nih kepada teman-teman atau downline-nya kita gitu. Kemudian ap- m- apakah saya sudah menjadi atau bagian dari komunitas yang sehat? Jadi Yes. kita sama-sama cross check gitu, refleksi diri di tahun 2005 sebelum kita mau mulai lagi di awal 2026. 2026 ya, karena kita benar-benar pengen finish well gitu ya. Jadi Finish well, benar. inilah refleksi teman-teman terhadap conduct and compliance yang terjadi di diri teman-teman ini Ya. sebenarnya akan membukakan mata lebih jauh. Oh, ternyata saya belum conduct and compliance banget nih. Ini yang Mm-mm. kurang, ini yang kurang, ini yang kurang. Jadi teman-teman tahu apa yang kurang ini agar tidak dilakukan lagi di tahun 2026. Ya, seperti Yes. itu sih. Dan inilah kita, yes, gila, Yes. gila, conduct the invisible hand. Jadi, di mana teman-teman tadi udah mau refleks sendiri, kita ada loh untuk teman-teman. Walaupun mungkin secara harfiah kita mungkin nggak ketemu secara langsung mungkin ya. Mungkin beberapa mungkin ketemu dengan kita secara face to face-nya. Cuma mungkin ada juga yang sebenarnya kita ada loh gitu Mm. loh. Walaupun tidak terlihat mungkin, terkadang mungkin, atau memang sengaja tidak dilihatkan gitu ya. Jadi inilah kita. Tapi mau ada Yes, di ini. jadi kayak apa namanya kita ini ya itu tadi Kak Yuni bilang invisible hand. Jadi dalam artian kita tidak kentara, tapi sebenarnya kita ada. Dan harapan kita sih kita di sini kerjasama loh, kita saling bergandengan gitu ya teman-teman. Tahu apa yang diharapkan dari di diri teman-teman dari Conduct and Compliance-nya yang Living Compliance. Indonesia. Dan tentunya dari situ teman-teman belajar untuk bagaimana menjadi brand partner yang lebih baik. Kita di sini ngawasin kan, memang kadang-kadang kita telepon, kadang-kadang mungkin dikasih surat, cuman itu tujuannya apa? Perbaikan nih teman-teman. Nah, invisible hand ini akan semakin nyata kalau teman-teman kemudian bisa memahami dan melihat bahwa oh iya ya ternyata Ya. conduct and compliance di sini membantu kita gitu Mm-mm. agar tidak terperosok jauh Iya, ke dalam jurang gitu. benar. Jadi kita adalah teman ya teman-teman ya, partner ya Teman ya, teman-teman kita gitu ya. bukan kita frenemy tapi lebih ke friend daripada enemy sebenarnya. Gitu. Itu ya. Oke, memasuki awal tahun baru nih. Kayaknya tinggal beberapa hari lagi ya, tapi sebenarnya ya. Hari ya, sekarang tanggal 2 Dua, kan, berarti 29 dua menit puluh lagi ya. sembilan hari lagi ya. Lagi ya. Uh, Tentunya kita mau big and strong gitu ya. yes. Jadi tidak mau big and weak gitu ya, tapi maunya strong gitu Iya ya. dong. Nah, dengan cara yang bagaimana? Tentunya kita berharap kita mulai 2026 tanpa beban. Maksudnya tanpa beban tadi, kalau kita tadi udah refleks diri, tahu nih kesalahan kebiasaan kecil yang memang harusnya nggak perlu deh. Maksudnya tidak jadi kebiasaan deh. Nah, Tinggalkan deh itu. tinggalkan itu, jadi kita nggak ngelangkah dengan beban gitu di awal Iya. tahun nanti. Jadi tidak membawa kesalahan yang lama, jadi tidak berulang ya Pak maksudnya ya. Mm-mm. Kemudian tidak bawa pola yang tidak sehat. Jadi jangan diteruskan ke timnya, jangan jadi berantai nih, jadi gitu ya. Mm-mm. Jadi pas kita tanya, Bu, ini nggak boleh loh segala macam. Iya, tapi kan diajarin sama apa Mm-mm. yang saya ada pernyataan itu. Benar. Boleh kok, apa yang saya aja melakukan. Nah, Semuanya, semua ahli saya melakukan. nah itu yang tidak mau gitu ya. Kemudian siap nih bangun tim yang lebih rapi lagi, tentunya lebih kuat lagi nantinya pastinya. Mm-mm. Kemudian memulai lembar baru ini dengan lebih profesional lagi di tahun Itu yang mendatang gitu profesional, ya. itu penting. Makanya aku tuh pengen selalu ngingatin si Yun sama Mm, teman-teman sekalian ya, bahwa di yang living ini tuh sebenarnya bukan sebenarnya, ini bekerja loh, ini mm, adalah pekerjaan. Karena yang dihasilkan oleh teman-teman itu bisa lebih besar mm, daripada di tempat lain, gitu ya. Dalam artian kerja profesional di kantoran misalnya atau kerja di bisnis lain bisa lebih besar daripada itu. Oleh mm, karena itu, kita harus memperlakukannya benar-benar profesional, benar-benar bekerja, bukan dikit lagi Natalan liburan dulu deh. mm, Habis itu tahun baruan, udah deh seminggu, sebulan ke depan kita santai deh mm. liburan. Tidak. Karena kalau kita sebagai seorang pebisnis,
ya seorang teman-teman di sini pebisnis, namanya pebisnis yang living, pebisnis apapun di sana, semuanya sudah dipikirkan gitu loh. Kita mau ngapain, apa yang kita capai di bulan ini, target kita sampai akhir tahun 2026 apa, itu sudah dipikirkan. Bagaimana saya kerjasama dengan tim, apa yang harus dikuatkan, apa yang harus kemudian didelegasikan, atau target bulanannya seperti apa, itu dipikirkan. Kalau kita memang melihat peluang pendapatan ini adalah nyata. Karena kan tadi kan Kak Yuni bilang, siapapun yang bekerja ya dengan konsisten, dengan amanah. Nah, itulah yang komisinya benar-benar akan diterima. Tapi kalau kerjanya ya seadanya aja lah, liburan dulu, Ya, komisinya ya liburan juga, ya seadanya juga gitu seadanya ya. juga. Nah, ya berarti teman-teman harus melihat bahwa ini adalah sebuah peluang pendapatan yang ternyata bisa mencukupi kehidupan teman-teman. Kalau teman-teman mau gitu. Oke. Kita sambut 2026 sebagai tahun pembiasaan ini Yes. Papi ya. Jadi kayak metamorfosis nih kalau aku bilangnya Papi ya, kayak perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu dengan bisa terbang gitu ya. Jadi kita mau dari yang ini maksudnya dari yang tahu gitu ya. Udah tahu nih PNP-nya yang living, udah hatam nih gitu ya PNP yang living. Terbiasa berarti kita melakukan atau Ya, berkata atau memposting sesuatu ya jadi kebiasaan kecil tadi ya Papi ya. yes. Dari kebiasaan kecil otomatis, nah jadi otomatis kan jadinya eh nggak perlu lagi diubah-ubah lagi langsung gitu ya Otomatis otomatis dilakukan. udah memang udah di mindsetnya udah oh kayak gini harus kayak gini postingannya oh, yang kayak gini yang benernya jadi Hmm. karena tadi udah terbiasa gitu ya Papi ya jadi spontanitas terjadi gitu ya dari tadi yang terbiasa tadi otomatis terjadi jadi budaya Ya, tentunya nah dari budaya kita menjadi reputasi yang kuat ya, jadi udah hampir iya. bergerak Kalau tinggi iya kalau sudah jadi kekeh ini budaya gitu ya kan kokoh gitu ya semakin kuat kan itu semakin mendarah daging. mendarah daging benar pada akhirnya itu dia berubah jadi kupu-kupu jadi integrated leader Iya, gitu ya leader yang penuh dengan integritas. Nah ini nih yes yang kadang-kadang kita levelnya masih yang kepompong. benar Tahu sih, tapi tahu ya tahu aja. Tapi kita ngumpet-ngumpet yuk biar nggak ketahuan kalau kita salah malah mencari melakukan. celah gitu Heeh. ya Nah, itu yang kemudian coba deh kita internalisasi diri gitu ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana caranya supaya eh, ini menjadi hal yang merupakan tolak ukur kita untuk bergerak gitu. Bukan terus tolak ukur kita untuk mengakali kan. Jadi kita menjadi terbiasa. Dan memang harapannya ya kita menciptakan culture atau budaya dari budaya conduct and compliance ini gitu. Nggak hanya di diri kita, karena kita sebagai leader pasti akan dicontoh oleh tim kita. tentunya, kalau kupu-kupu mungkin jalannya dia punya kompas alamiah ya. Tapi di sini di yang living juga kita punya nih. Jadi suatu perjalanannya kita tuh ternyata butuh kompas gitu ya, butuh Oh ya, arah gitu diarahkan. Nah, kompasnya di yang living adalah PMP-nya kita, policy dan procedure yes. yang living gitu ya. Kemudian petanya yang living tentunya teman-teman harus lihat peta nih biar sampai ke tujuannya kita, goalnya kita, yaitu mengikuti setiap training yang sudah ada baik itu secara Mhm. internal yang teman-teman punya atau upline punya maupun ya internal sorry secara yang livingnya dari yang living kita juga punya training nih dua Betul. minggu eh 2 kali seminggu maksudnya gitu ya Ya, dan juga yang langkah yang kita buat adalah konsistensinya kita gitu ya ya, dalamnya yes. Jadi teman-teman nggak hilang arah gitu ya tidak hilang maksudnya. Ya. nih Nah, ini tuh conduct and compliance itu sebenarnya sesuatu yang terus improve gitu ya, berprogres. Jadi memang berprogres pasti banyak teman-teman yang mungkin pertama tidak paham terus kemudian kecebur dan kemudian diberitahu sama tim conduct and compliance. Nah, dari situ jangan kecebur lagi. Jadi improve kan. yes Jadi benar semakin paham terus semakin kemudian disebarkan ke downline-nya. downline Jadi satu tim itu benar-benar paham pasti niscaya bisnisnya lebih tahan lama gitu ya karena dengan kita yang berprogres dengan cara yang benar kita pasti akan Mm, mempunyai fondasi yang lebih kuat ya timnya lebih stabil komunitasnya pasti lebih sehat karena kan terus kemudian kita nggak ada yang takut-takut nih salah nggak kita sembunyi-sembunyi karena ya kan kemudian kalau kemarin nih baru aja beberapa minggu lalu kita dapat teguran dari BPOM loh karena ada postingan dari teman-teman yang kemudian ternyata tidak comply ya kita ditanyakan nah kan berarti ini membuat
apa namanya komunitasnya menjadi tidak sehat sebenarnya. Terus akhirnya imbasnya kemana? Ke kita yang living sebagai company. Reputasi kita pun jadi bisa terancam kan karena hal itu. Tapi kalau teman-teman kemudian membuat ini menjadi continuous improvement, reputasinya pasti lebih kuat. Dengan reputasi lebih kuat, berarti teman-teman mungkin bahkan bukan hanya mungkin sih bisa Bisa. mengalahkan si stigma-stigma itu tadi. Yes, Orang benar. percaya sama kita, orang percaya sama tim kita, dan pastinya nanti imbasnya percaya sama yang living Yang sebagai living. company yang benar. Konfliknya pasti lebih sedikit, ya. Iya, karena udah kuat komunitasnya tadi ya Pak ya dari sekarang. Betul. Ya. Terus apa sih yang akan berubah di tahun depan? Tentunya adalah kita berharap ya pastinya akan ada edukasi bulanan yang lebih fokus lagi, jadi lebih terarah nih untuk teman-temannya. Kemudian kita Yes. berharap juga materinya semakin lebih ringan dan juga lebih visual. Ini cita-cita papi semua seperti yang di dalamnya ini ya. Kemudian studi kasus yang nyata. Jadi kita bisa melihat nih apa yang terjadi di lapangan dan juga impact dan juga efeknya juga bagi kita sesama brand partner ataupun kepada company kayak tadi gitu ya papi ya. Kemudian ada quick wins dan juga checklistnya nanti. Nah ini akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Tentunya kita berharap kita bisa menyajikan atau teman-teman bisa membuat nih konten yang lebih interaktif lagi. Yes. Kemudian ya menerapkan PNP-nya PNP di tadi dalam itu. kesehariannya teman-teman dalam berbisnis di yang Ya. living gitu ya. Edukasi ini mau mau sedikit ngulas ya edukasi. Ya, Edukasi saya sangat berterima kasih dengan teman-teman yang hadir hari ini. hmm, Wah, dan beberapa itu sudah kayak langganan banget hadir untuk conduct and compliance compliance. training loh. Nah, minta tolong ajak lebih banyak teman-temannya ya. Jadi tadi kayak dijelaskan di depan, Hmm, mendengarkan langsung first hand dari kita hmm, ya dan bisa langsung tanya jawab. Dan teman-teman juga punya edukasi internal, jadi ke teman-teman downline di jaringan teman-teman tidak hanya masalah mengenai produk, yes, mengenai bisnis, tapi juga bisnis. product and compliance. Nah, materi lebih ringan dan visual tuh ternyata setelah kita lihat bahwa materi yang semakin berat itu sebenarnya semakin Susah susah. Jadi dicernain. kalau kita lihat apalagi anak-anak sekarang nih, Gen Z, Gen Alpha itu mereka lebih senang sesuatu yang easy, clickbait. Makanya kenapa sih Kak Lisa sekarang senang bikin kayak video Hmm, keluar dan sebagainya. ya. Ya, jadi Jadi apa? mudah shareable juga ya jadi ya Pak. Yes. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai Tadi poin yang quick wins kit. Jadi yes. mungkin nggak lima, mungkin lebih banyak, tapi ini secara garis besarnya aja sebenarnya Pak ya. Hmm, Jadi pastikan ada lima kemenangan kecil yang langsung bisa dipakai nih oleh setiap kakak-kakak di dalam komunitasnya. hmm, Tujuannya adalah membuat brand partner atau downline atau yang di dalam komunitas merasa, oh compliance itu gampang kok hmm. sebenarnya. Jadi teman-teman juga bisa memang mitranya Kondak juga Ya, sebenarnya ya, agentnya Kondak gitu ya. yes. Jadi eh, kita mau buat oh compliance sebenarnya gampang Hmm, asal gitu ya, ya, konsisten gitu ya. Jadi dengan tadi membangun kebiasaan benar sejak hari pertama. Jadi sejak teman-teman mengajak seseorang untuk bergabung yang living, sejak di situ juga lah teman-teman harus membangun kebiasaan yang benar benar. atau untuk share yang hal-hal yang benar kepada tadi downline kita. Benar. Nah, quick Gitu. wins itu sebenarnya kan tadi ya eh, hal-hal kecil Hal yang kecil. kemudian kalau kita pikirin, oh ternyata gampang. Sebenarnya kayak bisa teman-teman bayangin mungkin bagian teman-teman beragama Muslim, mungkin nanti yang teman-teman beragama lainnya juga Mm-mm. punya hal-hal seperti itu. Misalnya kayak puasa. Hmm. Oh, ternyata puasa itu tidak sulit loh. Oh bener Papi. Benar, Ya. tidak sulit. Kalau kita memang berniat ya dari awal kita sudah niat, itu puasa itu akan lancar gitu ya. Tapi kalau kita memang tidak melihatnya seperti itu, ini kalau kita kita lihat secara conduct and compliance ya, Hmm. pasti Sulit cari-cari cara untuk cheating di tengah-tengah. cheat. Lagi nggak ada orang di rumah nih, aku minum deh. Nggak ada Eh, yang lihat soalnya. campur campur yang merah-merah itu dikit gitu kan. Jadi ada manis-manisnya. Hal itu bisa terjadi kalau kita merasa bahwa eh, kita nggak menemukan quick wins ya di situ. Kita nggak mau belajar di situ. Jadi sama dengan conduct and compliance. Aku ngomongnya dikit kok nih, melanggarnya dikit kok, kayaknya nggak ini banget. Mudah-mudahan nggak ada yang lapor ya. Lapor ya Eh, gitu eh. ya.
dilakukan, nggak ada yang lapor, dilakukan lagi, nggak ada yang lapor, lakukan lagi, lama-lama keterusan. Atau misalnya kayak eh, apa ya, banyak kok hal seperti itu ya yang kemudian di eh, keseharian teman-teman bisa lihat, oh ini quick wins gitu, Iya. dan bahwa quick wins itu juga bisa diterapkan secara conduct and compliance. Nih, kita kasih contohnya aja langsung Pak Ya, ya. Ini ada beberapa template testimoni yang kategorinya aman gitu ya. mm-mm. Teman-teman juga boleh screenshot, mungkin juga mau buat format ini pada saat teman-teman mau membuat Posting postingan di media sosial ataupun in training buat training. Benar. Nih, Kak. maupun bercerita ke prospek atau member baru. Iya, ini dia ya. Mulai dari yang pertama nih, gunakan format ini saya merasakan. Atau setelah saya gunakan, titik-titik gitu ya. Tapi nanti boleh tambahkan contohnya. Menurut pengalaman saya pribadi gitu ya. Jadi, eh, teman-teman harus tahu juga nih di dalam PNP kita ternyata ada juga namanya tadi, kalau yang banyak kasusnya ada produk klaim, jadi pastikan ini dia. Tidak ada eh, menyangkut pautkan dengan medis ya gitu ya, sangkut pautkan atau klaim menyebutkan suatu nama penyakit gitu di dalam, misalnya ada essential oil ini untuk menyembuhkan ini gitu ya. Mm-mm. Jadi tidak. Jadi pastikan juga kalau teman-teman mau bercerita secara pribadi ada disclaimer-nya juga Yes. Apa gitu tuh ya. disclaimer-nya? Hasil tiap orang berbeda-beda. Benar, Mm-mm. karena setiap tubuhnya kita juga, even orang kembar juga kan punya beda-beda juga ya Yes. untuk struktur tubuh segala macamnya ya. Benefitnya apa nih Papi? Bisa langsung diposting tentunya karena tidak takut terjadi pelanggaran. Iya, ya Gitu maksudnya ya. quick win tuh ini. Jadi kita nggak apa mikir-mikir lagi, posting, melanggar Takut. nggak ya? Gue ngumpet-ngumpet aja deh, postingnya gue taruhnya di ini aja deh. Ini begini deh. Jadi, nah itu kan pikiran tambahan yang kemudian akhirnya sebenarnya membuat Hmm. kita jadi nggak fokus gitu loh. Yang kita ketakutan kita itu akhirnya membawa dampak yang tidak bagus buat kita juga. Nah, kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan secara quick win ini, ya kita bebas aja gitu kan. Kita tahu itu nggak boleh dan kita tidak lakukan, kita melakukan yang boleh, ya kita santai aja menjalankannya. Iya, itu dia. Kita punya. Yang kedua nih Papi, cara menyebutkan brand yang benar. Jadi pakailah nama lengkap yang Living Essential Oils, boleh gitu ya kalau memang pertama kali Sebut, sebut gitu ya. ya. Jadi Tapi, orang jadi kebiasaan mendengar oh yang Living Essential Oils gitu gitu ya ya. kita harus banggakan sama brand kita ya. Brand. Jadi kan kadang-kadang orang langsung bilangnya YLEO, YL Hmm. apa. Kalau Ada. mungkin orang lama Ya, biasa tapi gitu kalau ya. untuk pertama kali disebut, kayak saya kalau aku nih juga nih Yud, kalau Hmm. nulis surat ataupun apa atau bikin training, saya pertama kali pasti sebutnya yang Living Essential Oil, Essential baru Oils. kemudian saya kasih dalam kurung ya LEO, nanti baru ke Nextnya selanjutnya. baru ya. Oke. Terus. Kemudian hindari variasi atau plesetan yang bikin brand partner jadi brand jadi tidak normal gitu ya. Heeh. Tidak normal, tidak formal Tidak loh Pak Hafi. formal, tidak formal. Kan kita kadang tuh suka meleset-plesetin ya. Kayak atau variasi dari kata yang living misalnya, kita bilangnya apa gitu ya yang kemudian akhirnya malah menjadi tidak mengangkat brand kita. Hmm, Jadi dia menjadi tidak formal. Jadi orang apalagi terbiasa menyebutnya yang tidak formal itu. Ya, padahal kita butuh selalu endorse, memperkenalkan nama kita dengan benar. oke. Jadi kemudian jangan menempelkan Yang tadi brand nih, ke nama suatu penyakit. Jadi klaim produk jatuhnya nanti ya. Misalnya mm, oil ini untuk asma, oil untuk misalnya untuk apa nih? mengusir virus, Mengusir virus gitu oil ya. ini untuk cancer, wis, gile. Itu udah tadi klaim produk kita ya. Mm, Tujuannya agar kita terlihat lebih profesional kalau memang baru ya dengan teman-teman baru. yes. Kemudian tentunya akan meningkatkan kepercayaan. Entah Nah, kepercayaan diri atau juga kepercayaan orang lain terhadap eh, kita gitu ya, ya. soalnya kan kadang-kadang pernah nggak sih teman-teman ya, kita ketemu orang yang dia jualan, tapi kita kayak, pasti lo emang bener. Ya kan, ih gue Hmm. nggak percaya banget sih nih orang, maksudnya dia bilang ini kayak satu obat bisa untuk seluruh penyakit sih, ya kan. Wow. Kalau gitu, Klaimnya langsung segitu ya. ya kadang-kadang kalau seperti itu malah mereka jadi nggak pengen beli loh. Hmm. Bohong nih, gue nggak percaya, gue begini gitu ya. Jadi makanya memang kita lakukanlah apa yang memang benar dan seharusnya dilakukan gitu. Oke, ini mungkin yang sering terjadi di lapangan atau memang ini ya
etika sharing opportunity. Hmm. Jadi karena kita ngomongin soal bisnis pasti ya Papi ya, teman-temannya nggak sharing tentang produk aja, tapi dengan peluang bisnisnya juga. Jadi teman-teman bisa pakai salah satu wordingnya ini. Jadi ada potensi nih peluang atau peluang potensi atau peluang pendapatan sesuai dengan usaha dan hasil kerja masing-masing. Jadi jangan sampai tadi ada product claim kita juga ada namanya income claim Income gitu claim. ya. Jadi jangan janjikan sesuatu yang instan. Yes. Teman-teman ikut yang living, join yang living langsung kaya besok mendadak gitu Is, ya. gila, gila, gila. Saya mau kalau gitu join yang living gitu ya. Jadi jangan janjikan hal yang memang Tidak yang begitu ya, apa namanya, butuh proses butuh sebenarnya, proses sebenarnya. Iya nggak instan lah istilahnya tidak gitu ya. instan. Kayak cepet kaya nih kerja santai dapat miliaran. Mm-mm. Saya mau Papi, saya akan daftar Aku di bawah juga, Papi. aku tidak akan. Kemudian tidak men-sharingkan angka income tanpa konteks usaha. Jadi kita juga selalu sharing ke teman-teman untuk income. Kita tahu nih teman-teman punya pendapatan tiap bulan dan itu juga bisa teman-teman cek di virtual office-nya masing-masing gitu ya Ya, Pak ya. Tapi itu tidak menjadi untuk dipublikasikan jadinya. ya, Jadi teman-teman bisa share dengan pakai IDS-nya yang kita juga punya yes, sebenarnya. Tujuannya tadi kita nggak mau eh, menimbulkan tadi ya ekspektasi yang palsu gitu ya di mata betul. orang lain gitu ya. Dan juga kita mau aman secara regulasinya kita. Benar. Nah, ini secara regulasi, Mm-mm. sebenarnya teman-teman gini, ya ilah, gue jadi nggak ngejual dong nih, kalau gue nggak boleh ngomong hal-hal seperti itu. Mm. Nah, regulasinya itu sebenarnya ada ya teman-teman. Ini sebenarnya regulasi untuk mencegah terjadinya tadi piramida, terus apa binari, terus Money game gitu ya. ya apa games apa? Edu games apa? Money game. Money games. Nah, itulah yang kemudian dulu selalu ketika ada money games dan sebagainya, yang dijanjikan adalah hal-hal ini. Oke. Udah lo gabung aja, lo cepet kaya deh. Gila lo dalam sebulan pendapatan lo di sini lebih besar dari gaji lo di kantor. Akhirnya resign lah Nah, beliau ya. resign lo sekarang juga biar bisa kayak gue. Nah, hal-hal Tahu-tahu. seperti itu yang dikatakan si money game, si apalah tadi segala macam yang stigma-stigma salah itu. Dan akhirnya ketika banyak orang yang mengikuti sarannya dia dan tidak kesampaian, itulah stigma-stigma ini muncul. Ah, bohong. Hmm. MLM tuh bohong, MLM tuh begini dan sebagainya. Inilah makanya etika sharing opportunity yang ada di dalam PNP dan juga ada di dalam peraturan syariah sebagainya untuk mencegah hal itu, Yuni dan teman-teman. Biar kita aman sentosa ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau tadi punya etika tentang income tadi ya Pak ya, kita juga etika tentang enrollment gitu ya. Pada Yes. saat teman-teman melakukan pendaftaran. Jadi tips, wow, kita kasih tips langsung nih kalau ya. Cepatnya aja nih. Jadi pastikan setiap calon brand partner yang teman-teman mau daftarkan itu tidak terdaftar atau sudah terdaftar di yang living sebelumnya. Kalau teman-teman ragu ataupun masih mau cross check, boleh teman-teman member service kita dengan siap sedia membantu gitu ya. Jadi pada saat dibilang, oh udah terdaftar loh Bu, jangan langsung didaftarkan kembali gitu ya dengan memanipulasi datanya. Itu tidak boleh. Kemudian tidak menjanjikan nanti saya bantu downline kamu gitu ya, kalau nggak yakin. Jadi kemudian pastikan paham status brand partner versus ini customer. Iya. Jadi yang nomor Gimana nih? dua itu aku bantu downline kamu itu biasanya banyak yang kita karena pengen banget nih orang gabung ke Mm-mm. kita, kayak, udah deh pokoknya nanti aku bantu deh, aku kasih kamu enrollan di bawah kamu. Nanti Oh. semuanya poin kalau kamu nggak mampu 100 aku bantu 50 poin. Mm-mm. Ya kan? Atau apapun itu ya yang kemudian pada saatnya nggak kesampaian, karena kan itu biasanya kita janji manis di depan nih. Ya, Oke. jadi masih di depan biar apa yang kita mau kedapat dan akhirnya inilah yang membuat orang tidak percaya, integritas kita nggak ada Nggak ada. jadinya kan, orang nggak percaya dan akhirnya di dalam jaringan jadi kacau sendiri karena domain-domain yang merasakan diperlakukan seperti itu di awal langsung ih nih orang nggak bener nih. Oh ya, Hmm. inilah yang kenapa mereka bilang MLM nggak bener. Inilah kenapa suami saya bilang, hah, kamu join MLM, ngapain nanti cuma ditipu gitu. Dan seperti itu. Dan paham juga status brand partner sama customer. Jadi teman-teman bisa bedakan loh ya, bahwa ini brand partner, ini customer. Brand partner itu adalah downline-nya teman-teman atau timnya teman-teman yang kita saling support.
Jadi bukan seseorang yang dianggap sebagai customer yang teman-teman eh, paksa beli 100 PV dong, gila lo yang ini bagus loh, ini lagi promo lo nggak mau ngambil 10, lo nggak mau ngambil yang ini begini-gini gitu ya, kita seperti memperlakukan seperti customer, padahal mereka adalah tim yang kita ajak diskusi dan kerjasama Kerjasama. sebenarnya kan, Benar. jadi biar mereka merasakan maksimal bergabung di dalam tim teman-teman itu apa sih, oh dapat informasi produk, oh kemudian tahu bahwa ada opportunity pendapatannya, Pendapatannya. bahwa saya bisa loh ternyata tahun bulan ini, oh saya bisa jadi star, oh ada pendapatannya di situ dan sebagainya. Ya, jadi memang apa yang kita harapkan, trust, trustnya si downline kita ke kita, trustnya customer ke kita, ya trustnya upline ke kita juga. Jadinya dengan trust itu adalah modal gede banget gitu Untuk untuk kita berkembang. benar dan berjalan lebih lama lagi Pak Pia. Yes. Oke. Nih, ada compliance checklistnya nih untuk membantu teman-teman juga nih ya. Jadi, jangan sampai lupa ataupun kelupaan gitu ya. Hmm. Jadi, langsung centang sebelum eksekusi. Kalau kalau dari kita tagline-nya gitu ya. Checklist untuk membantu tentunya tadi mencegah lupa, menyatukan standar di seluruh jaringan atau komunitas yang ada, kemudian meminimalkan pelanggaran yang tidak sengaja. Yes. Checklist ini Tidak lama-lama sengaja, kalau sengaja berarti pelanggarannya sengaja gitu ya. Telis ini lama-lama akan menjadi ini sih, kebiasaan. kebiasaan dan mungkin lama-lama bisa di luar kertas ini udah ada di otak. Benar. Cek cek cek. Oh ini udah. Oke. Ada tuh yang teman-teman mungkin kayak aku juga pelupa, jadi harus semuanya ditulis. Misalnya, Yes, aku to-do pun list sini. hari ini apa aja. Jadi make sure, oh Nggak kelewat ya kan. nggak kelewat benar Iya. untuk setiap targetnya juga ya. Nih contohnya gini. Cek, Kebaca nggak ya? aduh kebaca ya. Saya harap sih kebaca ya untuk kakak-kakak di rumah ya. Oke, ini contohnya Begin Strong buat checklist harian, mingguan, dan bulanan ini kayak sebagian kecil aja ya Sebagian contoh ya. kecil. Teman-teman yang tahu apa yang teman-teman akan lakukan, apa yang perlu teman-teman lakukan itu lebih paham teman-teman gitu ya. Cuma dari kita ya tadi cek keabsahan data diri calon brand partner barunya pastinya gitu tadi untuk enrollment. Kemudian memastikan edukasi berkelanjutan terkait dengan marketplace karena kita selalu menggaungkan ini ya Papi Ya. ya. Banyak teman-teman yang baru bergabung tidak tahu ternyata ada peraturan terkait marketplace, jadi tidak bisa menjual atau tidak diperbolehkan menjual di marketplace gitu ya. Jadi pastikan teman-teman melakukan edukasi di awal gitu ya untuk hal ini. Kemudian memeriksa materi promosi di sosmed dan juga tidak ada pelanggaran dari PNP-nya kita sebelum tayang itu menghentikan flyer harga promosi ini salah satunya tadi PMP-nya kita juga biar tidak terjadi namanya MAP atau Cutting tadi cutting price. price yang lebih Hmm. familiar gitu ya. Jadi menghentikan flyer harga promosi yang sudah selesai dari IG Ad-nya teman-teman. Jadi teman-teman kita kan selalu punya promosi. Ini awal bulan juga ya Papi ya. Ya. Kayak kita juga punya banget banyak promosi yang lagi berlangsung dari hari ini mungkin sampai tanggal ada tanggalnya gitu ya, ada batas maksimumnya dan juga tanggal dan juga jamnya. Jadi make sure teman-teman pada saat lihat flyernya yang living, dilihat juga nggak hanya tanggalnya, tapi juga jamnya. Hmm. Jadi kalau ada jamnya, oh 18.00 WIB. Hmm. Berarti teman-teman pun kalau yang melakukan IG Ads, jadi ya kalau udah lewat dari jam 18 atau sebelum jam 18, harap di take down Hmm. untuk promotionnya ya di media sosialnya. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada 18 titik-titik, berarti 23.59 itu masih bisa berlangsung tuh teman-teman. Jadi make sure teman-teman udah set up, oh 23.59 harusnya udah nggak ada lagi beredar gitu ya. Nah, itu yang pastikan. Kemudian membuat testimoni produk yang sesuai dengan izin edarnya. Kayak kita juga kosmetik gitu ya izin edarnya ya, Pi. Hmm. Kemudian mengganti password dan juga PIN virtual office-nya teman-teman secara berkala. Ini kita juga gaungkan juga ya teman-teman biar tidak terjadi eh apa ya istilahnya Pemanfaatan. pemanfaatan data ataupun akunnya teman-teman gitu ya. Yes. Baik seharusnya password maupun PIN ya teman-teman tidak diketahui siapapun, jadi hanya teman-teman sendiri yang tahu. Even untuk sponsor, enroller atau apa yang terdekat pun harusnya tidak tahu untuk Yes. ini gitu ya. Kemudian baca, pahami dan juga praktikkan gitu ya, dan juga edukasikan satu peraturan
Wah, ini kayak baca ini gitu ya. Satu peraturan di PNP per hari. Jadi teman-teman, oh banyak peraturan nih yang living gitu ya. Jadi baik itu mungkin dengan komunitas kecilnya ataupun komunitas besarnya, boleh sering di istilahnya di reminder gitu ya. Jadi tetap digaungkan lagi di komunitasnya. Kemudian mencatat tanggal dan menghadiri training conduct setiap bulannya. Penting banget. Teman-teman kita punya jadi kan kalau sekarang kan kadang kita nggak mungkin lewat ya untuk email blast. Tapi kita punya satu apa namanya apps sebenarnya Papi ya namanya Notion. Jadi kakak-kakak mau ngelihat jadwal trainingnya yang living, mau lihat flyernya yang living, melihat materinya yang living, ataupun melihat link YouTube yang udah dipublik, teman-teman bisa langsung ke Notionnya ini nanti teman-teman yang sudah join di yang living education gitu ya, teman-teman bisa lihat di bio-nya kita itu udah ada linknya. Jadi teman-teman tinggal klik aja, oh ini Notion. Jadi teman-teman akan selalu terupdate nih. Bulan ini akan ada training apa aja ya di yang living. Ah, kalau saya kemarin terlewat nih, mungkin tanggal 27 November nih training conduct-nya gitu ya. Teman-teman bisa klik, oh udah ada nih untuk link YouTube-nya. Jadi teman-teman tinggal klik, tinggal oh belajar lagi gitu ya. Bisa nobar deh. Nobar bareng-bareng teman-temannya juga untuk setiap training yang sudah ada gitu ya. Nah, Yes. itu dia. Kemudian yang tidak boleh nih mungkin Papi Ya, yang berlakukan tidak gitu boleh ya. tuh, Pak, ini pasti teman-teman juga udah familiar sih. Misalnya, Hmm, mendaftarkan kembali dan bukannya mereaktivasi akun BP lama. Jadi tahu dong ya, kalau BP lama yang sudah pernah terdaftar sebelumnya dan mempunyai nomor nomor ID, seharusnya direaktivasi dan bukan didaftarkan untuk menjadi terpantau baru. Terus, nah ini marketplace ya sekali lagi disebut lagi. Ini sebagai opsi untuk menghabiskan stok. Nah, itu kan salah, nggak boleh ya. Jadi katakan bilang nih ke downline-nya, kamu belinya banyak banget. Gak apa-apa, hmm, nanti bisa kok dijual di marketplace. Nah, nah, itu kan berarti udah ajaran yang salah gitu benar. ya. Dan menyerahkan seluruh materi promosi kepada asisten. Jadi misalnya kayak, tolong dong bikinin promosi sesuai dengan yang promosi bulan ini. Atau saya pengen dibikinin gini. Nah, asisten itu kan tidak selamanya tahu mengenai peraturan ya. Jadi banyak yang memang kemudian karena ketidaksengajaan, jadi si asistennya ini melakukan kesalahan. Nah, akhirnya melanggar deh. Dan kita memang tidak melihat siapakah asistennya karena kita lihat akunnya siapa ini gitu Hmm, ya. Walaupun kemudian alasannya adalah asistennya, kita tetap akan memberikan sanksi kepada orang pemilik akun tersebut. Terus membuat promosi dengan potongan harga sendiri. Nah, ini MAP lagi. Jadi Nothing price. yes, nggak ada promosi tersebut, tapi bikin-bikin deh biar ngabisin stok gitu. Jangan ya. Terus semakin wow testimoni, semakin laku produknya. Wah, segala macam penyakit semua disebutin, ya kan? Biar orang-orang pada beli. Terus kayak tadi juga nih, password ya eh, jangan hanya 123 atau punya nol 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 nol. nol. Itu Biar adalah nggak lupa password pin gitu ya. password sama PIN umum semua semua pada Sama. rata-rata punya seperti ini. Jadi orang lain bisa loh iseng-iseng coba deh kali dia 123 sama 000. Oh, Masuk. mana masuk? Aduh, gue belanja Login. aja deh dari sini dan dia nggak bayar. Nah, kan misalnya kayak begitu. Terus melanggar peraturan selama tidak ketahuan, ya nggak apa-apa, nggak ada yang tahu ini. Sama halnya seperti minum nyebut brand lagi, minum teh manis, es teh manis di mana namanya di saat bulan Bulan puasa. puasa gitu ya. Terus melanggar peraturan selama tidak ketahuan itu tidak apa-apa. Training conduct itu bosen ya, training conduct ya hanya buang-buang waktu deh, nggak usah didengerin. Aduh Nah, stop. dan seperti itu ya. Cuman saya yakin nih teman-teman di sini ini sudah kayak menjadi uh, ini core timnya kita nih, karena banyak yang Oh, berulang selalu nonton kita di sini. Terima kasih sekali lagi. kalau tadi kita punya quick wins-nya, kita mau checklist aja ya Yes, secara teman-teman yang mau langsung screenshot boleh. Ini contohnya untuk testimoni dan juga konten. Nah, ini poin-poinnya nih. Hanya bercerita tentang pengalaman pribadi. Mungkin statusnya checklist, checklist gitu ya. ya, Juga tidak ada klaim tentang penyembuhan suatu penyakit gitu yes, ya. Kemudian tidak menjanjikan hasil untuk semuanya gitu ya. Kemudian ada disclaimer-nya, yes, kemudian ada visual produk sesuai brandnya. Jadi ya, kalau produk yang living ya produk yang living gitu ya, yes. jangan produk yang living ternyata merek yang lain gitu ya, Uh, di tidak disamaratakan ya.
Selanjutnya, Kemudian checklist yang kedua, lihat untuk kategori promosi dan juga harga. Nah, ini juga relate dengan yang awal bulan saat ini, Papi, yang udah di email belas ya. ya, Kemudian tidak buka harga di bawah harga resmi yang living kayak tadi. ya, Ini potensinya adalah cutting price, mm-mm. kemudian diskon sesuai dengan promosi resmi. Jadi Yes. jangan membuat diskon masing-masing sendiri gitu ya. Tiba-tiba ini langsung 70%, kita kan jadi yang resminya nggak ada gitu. Hmm. Kemudian tidak merusak pasar komunitas tentunya. Jadi karena cutting price itu merusak pasar Nah, komunitas harga gitu ya. Kemudian call to action yang aman, jadi tidak menyebutkan platform tertentu. yes. Dan ini maksudnya gini nih yang tadi bahwa Mm-mm. eh, diskon sesuai promo resmi gitu ya. Jadi Ya, maksudnya gini, kadang-kadang diskonnya sudah sesuai promo resmi. ya. Oh, peppermint 5% katakan. Mm-mm. Terus lemon sekian persen. Ini sekian persen. Udah itu bener tuh. Sebenarnya kalau dia sampai 3 itu aja aman, ya Mm-mm. kan? Tapi kemudian ditambahkan, kalau teman-teman beli tiga-tiganya, saya kasih tambahan oil ini 5 mili. Nah, Ya, itu menjadi salah karena promo itu tidak ada tidak di ada. kita. Yang tiga itu ada, tapi dengan memberi tambahan oil ini 5 mili, itu menjadi cutting price. Even itu bukan produk yang living, tapi ada keterangan seperti itu juga salah. Gitu Yes. ya. Karena setiap produk itu pasti ada harganya lagi gitu Ya. ya, teman-teman. Ketiga, checklistnya adalah enrollment dan juga komunikasi. Jadi poinnya itu adalah calon brand partnernya kita paham nih tentang sponsor juga enrollernya Oh, gitu ya. ya. Siapa enroller dan sponsornya. Kemudian tidak menjanjikan passive income. Mm-mm. Tadi, Lo santai-santai aja, lo dapet duit deh pokoknya. nah itu Nanti dia. gue bantuin deh gitu. Kemudian tidak memaksa atau menekan kayak tadi ya. Heeh, Tapi customer tadi ya. Jadi bukan customer kan mereka adalah brand partner. Jadi heeh. jangan sampai dia dengar kata-kata ya udah deh 100 PV cuma 10 oil gitu misalnya gitu Iya. ya. Jadi ada unsur pemaksaan atau penekanan di situ. Mm-mm. Kemudian tentunya kita mau setiap kita jujur tentang aktivitas yang kita lakukan dan juga potensi bisnis, bisnis nantinya ya. Yes, betul. Kemudian checklist yang keempat nih branding dan juga event. Yes. Jadi Silakan Pak Pian. nama brand sesuai ya pasti ya kita kalau kita ada peraturan mengenai trademark juga berarti nama brand kita yang kita usung ketika kita buat event itu Mm-mm. harus sesuai. Kan di sini adalah kesempatan branding. Ya. Logo mengikuti standar. Jadi ingat ya teman-teman sebagai brand partner teman-teman mempunyai logo yang living brand partner. Ya, jadi Mm. jangan menggunakan yang living essential oil karena itulah yang membedakan bahwa event ini yang menyelenggarakan adalah teman-teman atau yang menyelenggarakan adalah yang Yang Living living. Essential Oil Indonesia atau event sesuai izin dan aturan ya pasti eventnya biasanya teman-teman berkomunikasi dengan teman-teman sales nih teman sales bilang bikin event dong terus mereka akan teman-teman akan saling diskusi kan jadi ada izin ada aturan apalagi kalau eventnya adalah memang event yang diatur seperti essential booth terus apalagi yang EOS. diatur EOS ya Ya, seperti ya. itu berarti memang harus sesuai izin dan aturan tidak klaim sponsorship palsu gitu ya. Jadi benar-benar real aja deh gitu ya nyata-nyata aja biar kita integritasnya terjaga dan orang makin percaya. Iya, jelas sekali Pak Pi ya. Ya, karena kita mau tadi ya, finish well, begin strong. Jadi ada keywordsnya nih. Tahun 2026 kita membangun fondasi yang benar tentunya. Yes. Dengan cara tadi ya, ada conduct dan compliance-nya sebagai benteng integritasnya setiap kita di sini. Mhm. Kemudian good start-nya kita adalah memastikan setiap langkah yang kita lakukan itu tidak salah arah. Hmm. Jadi ada kompasnya tadi, ada petanya juga tadi yang sudah kita kasih. Kemudian kita mau pada saat kita good start, kita akan menemukan namanya great journey yang akan lahir tentunya dari pilihan disiplin kita yang kita buat setiap harinya. Betul. Jadi memang setiap keputusan yang kita ambil ya akan menentukan kemana kita akan dibawa Benar. nantinya teman-teman. Kemudian kepercayaan tadi ya, Mhm. itu trust itu Trust. benar-benar mahal teman-teman sebenarnya. Jadi jadikan itu adalah aset terbesar terbesar gitu ya dalam bisnisnya kita gitu ya. Kemudian semua yang udah kita lakukan tadi harus dibanggakan. Yes. Jadi jangan jangan ragu untuk posting setiap pencapaian teman-teman lakukan boleh, tapi dengan benar Ya. balik lagi ya gitu ya Bab ya. Dan 2026 kita melangkah bersama dengan satu suara. Dan yang pastinya Gitu. ya, ya pastinya kenapa harus dibanggakan? Maksudnya gini, semua yang kita lakukan itu harus sesuatu yang memang kita banggakan. Kadang-kadang kalau kita melanggar
kita pasti nggak akan posting, kita nggak akan cerita-cerita. Apalagi kalau kita paham itu Soalnya melanggar. iya Jadi bukan sesuatu yang kita banggakan loh sebenarnya. benar. Cuman kita lakukan anyway demi Hmm. keuntungan misalnya. Tapi itu bukan sesuatu yang akhirnya kita gembar-gemborkan. Nah itu berarti salah. Ya, Hmm. sesuatu yang kemudian kita tidak bangga bercerita karena ada sesuatu behind, itu Ya, berarti ada sesuatu yang salah. Nah itu yang kita tidak pengen. Dan ya ini tadi ya, berarti kita pengen 2026 yang sudah tinggal berapa hari lagi? 29 hari lagi. 29 hari lagi kita bersama-sama nih. Kita harap teman-teman di sini semuanya bisa sukses ya menjalankan yang livingnya pastinya dan harapannya sudah punya target nih buat tahun 2026 pengen apa dan tentunya kita saling kerjasama nih dengan Contact and Compliance bahu-membahu biar teman-teman menjadi leader yang lebih berintegritas dan mempunyai tim yang lebih solid, lebih kuat dan lebih aman menjalankan bisnisnya. Gitu. Oke, kita Oke, selesai. Terima kasih banyak. terima kasih. Teman-teman yang masih punya pertanyaan gitu ya, coba saya end slide dulu ya. Saya Dan stop mungkin share. teman-teman di sini bisa mulai ini nih, apa lihat kira-kira tahun depan targetku apa ya. Dan ingat ya teman-teman, ini Gak cuma kerja targetnya sih sebenarnya, Pak Pir. uh, Strateginya juga dong. strateginya juga. Dan ya teman-teman ini adalah kerja tim ya. Ini bukan kerja sendiri. Karena kalau teman-teman kemudian bilang saya mau jadi silver, nggak mungkin jadi silver sendiri. Hmm. Pasti ada tim yang mensupport. Tim yang mensupport juga harus mau dia naik. Berarti kalau katakan silver dia harus punya eksekutif kan, at Dua. least dua eksekutif di bawahnya dan mungkin dia punya kaki satu lagi ya, jadi kakinya tiga yang harus dikembangkan. Nah mereka ini bukan orang-orang yang kemudian di fake account yang diisi sama kita. Ya. Orang yang harus dibangun mindsetnya untuk mengejar hal yang sama, ya kan? Karena kalau enggak, ya apa gunanya? Pasti capek sendiri, nggak akan kecapek beneran. Nah, itu sih yang kemudian strategi kata Kak Yuni tadi yang harus dipikirkan. Nah, itu sih. Kak Yuni ada lagi yang mau disampaikan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Sudah 1 jam, lewat 10 menit. Sudah lewat 10 menit. Tadi memang kita mulai juga agak sedikit Telat ya. telat gitu ya. Oke, oh saya melihat ada Kak Ari, ada Kak Intan, ada Kak Asri, ada Kak Lisa juga, ada Kak Rizky. Adakah yang tanyakan lagi terkait dengan Ini adalah teman-teman kita yang akan mengikuti Edu Games dan mereka sedang mencatat sekarang apa yang dimaksud dengan finish well dan bikin strong. Bikin Strong? Jadi ini adalah akhir dari training kita siang hari ini. Terima Dan juga kasih. sebagai penutup ya Pak ya, sebagai penutup di tahun Iya 2025. benar. Oh ya ini terakhir ya. Ya, Training training kita kontak. terakhir di 2025. Kita akan ketemu lagi di tahun depan gitu ya. Dan pastinya harapannya dengan peserta yang lebih banyak. Jadi teman-teman tolong promosiin ya training-trainingnya Kodak and Compliance. Jadi kita ucapkan sampai ketemu lagi di tahun depan. Dan tentunya teman-teman pasti akan punya liburan. Aku tahu aja dia kalau harus memberikan hati-hati kepada kita. Terima kasih ya Kak Makpu ya. Oke, jangan lupa juga selalu kita akan memberikan reminder teman-teman. Udah di drop atau udah terima email blast dari yang living kan promosinya luar biasa Ya. bulan ini disuguhkannya dengan promosi dan juga eh, nanti lihat ya ada 12 promosi juga apa istilahnya Pi program Hmm. promotion 12-12 gitu ya dan juga teman-teman bisa lihat di email blastnya kita juga jadi siapkan jangan lupa jangan sampai kehabisan untuk setiap Yeah, produk dan juga betul. bundle-bundle yang udah disiapin sama tim marketingnya yang gitu ya. Terima kasih tadi Kak Intan Delima juga Delima juga sudah memberikan hati 2 kali. Gitu ya. Baik kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan dari kakak sekalian, kita Dan kalau sudah tidak ada hati-hati lagi, kita akan akhiri training kita hari ini. Jadi dengan saya Irianto dengan saya Yuni. dan sampai ketemu lagi di training kita selanjutnya. Sampai jumpa. Terima Dadah. kasih.